Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Mahmudah. Saya dari kelompok 3 IPT CEM. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan heritabilitas, korelasi, dan repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas genetik dengan melakukan program kawin silang dan seleksi. Heritabilitas merupakan parameter terpenting dalam pemulihan ternak. Dalam membuat rencana seleksi dan rancangan perkawinan untuk meningkatkan kualitas genetik ternak, perlu dipahami nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk memperkirakan sejauh mana kemajuan program pemulihan yang berbeda dan membantu membuat keputusan penting tentang apakah biaya program pemulihan sebanding dengan hasil yang diharapkan. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak adalah dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, dan dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik dan dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama yaitu mencari heritabilitas. Untuk mencari heritabilitas, yang pertama dicari yaitu FK atau faktor koreksi. Dengan rumus yaitu Y titik kuadrat per N titik. Y titik adalah jumlah nilai dari seluruh data. N titik adalah jumlah total anak. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumusnya yaitu sigma I YI titik kuadrat per NI min FK. YI adalah jumlah nilai dari pejantan. NI yaitu jumlah anak per pejantan. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar anak pejantan atau JKW. Rumusnya yaitu sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI. Untuk mencari sigma I sigma K Y kuadrat IK yaitu dengan mengkuadratkan nilai data satu per satu. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1. S sendiri yaitu jumlah pejantan. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBS dengan rumus N titik min S. N titik yaitu jumlah total anak. S yaitu jumlah pejantan. Selanjutnya kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus yaitu JKW per DBW. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW nilainya sama dengan ragam W atau nilainya sama dengan KTW. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan rumus ragam S sama dengan KTS min KTW per K. Nilai K sama dengan nilai NI. K sendiri yaitu koefisien anak per pejantan. Yang terakhir yaitu rumus heritabilitas sendiri. Dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 dikali ragam S per ragam S plus ragam W. Yang kedua yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik memerlukan dua data. Data pertama dan data kedua. Sama seperti heritabilitas, yang pertama dicari untuk mencari korelasi genetik yaitu FK atau faktor koreksi. Rumusnya yaitu X titik dikali Y titik per N titik.
X titik-titik adalah jumlah total data pertama, Y titik-titik adalah jumlah total data kedua, N titik adalah jumlah total anak. Selanjutnya yaitu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumusnya yaitu sigma I XI titik dikali YI titik per NI min FK. XI adalah jumlah data pertama pada pejantan, YI adalah jumlah data kedua pada pejantan, NI adalah jumlah anak per pejantan. Selanjutnya hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Rumusnya yaitu sigma I sigma K XIK dikali YIK min sigma I XI titik dikali YI titik min per NI. XIK yaitu data parameter 1 hasil pengukuran pada individu ke K sebagai keturunan pejantan ke I. YIK yaitu data parameter kedua hasil pengukuran pada individu ke K sebagai keturunan pejantan ke I. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya yaitu S-1. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya yaitu N titik min S. Selanjutnya yaitu mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumusnya yaitu JHKW per DBW. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW nilainya sama dengan COV-W dan sama nilainya dengan HKRW. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan COV-S dengan rumus HKRS min HKRW per K. Yang terakhir yaitu rumus korelasi genetik, yaitu RG sama dengan 4 COV-S per akar 4 ragam S yang pertama dikali ragam S yang kedua. Yang ketiga yaitu repeatabilitas antar kelas. Berikut adalah rumus mencari repeatabilitas antar kelas. Yang keempat yaitu repeatabilitas dalam kelas. Sama halnya heritabilitas dan koreksi genetik. Yang pertama dicari yaitu FK atau faktor koreksi dengan rumus Y titik-titik kuadrat per M titik. Y titik-titik adalah jumlah seluruh data, M titik adalah jumlah total seluruh ternak. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumusnya yaitu sigma I YI titik kuadrat per MI min FK. YI adalah jumlah nilai dari pejantan. MI adalah banyaknya ulangan data. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencari jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI. Y kuadrat IJ yaitu jumlah kuadrat seluruh data. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar individu atau DBB. Rumusnya yaitu N-1. N adalah jumlah individu. Selanjutnya yaitu mencari derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N dikali MI-1. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB per DBB.
Selanjutnya yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Rumusnya yaitu JKW per DBW. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. Nilai KTHW sama dengan ragam W dan sama dengan nilai KTW. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Nilai KTHB sama dengan ragam B dengan rumus KTB min KTW per K. Dan yang terakhir yaitu mencari repeatabilitas. Rumusnya yaitu R sama dengan ragam B per ragam B ditambah ragam W. Berikut adalah contoh soal atau tabel untuk perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ada bobot lahir dan bobot dewasa. Yang pertama yaitu mencari heritabilitas bobot lahir. Ini adalah daftar rekapitulasi heritabilitas bobot lahir pertama dan ada 4 pejantan dan 20 individu. Dan dihasilkan daftar sidik ragam sebagai berikut. FK 13005, JKS 3,162, JKW 1,14, DBS 3, DBW 16, KTS 1,054, KTW 0,07, KTHS 0,197, KTHW sama dengan KTW yaitu 0,07. Yang kedua yaitu mencari heritabilitas bobot dewasa. Ini adalah daftar rekapitulasi heritabilitas bobot dewasa pertama dan dihasilkan daftar sidik ragam sebagai berikut. FK 47997,3,14, JKS 725,91, JKW 1341,04, DBS 3 dan DBW 16. KTS 241,9, KTW 83,8, KTHS 31,2, KTHW 83,8. Yang ketiga yaitu mencari korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1. Ini adalah daftar rekapitulasi korelasi genetik. X adalah untuk bobot lahir pertama dan Y untuk bobot dewasa pertama. Dan dihasilkan daftar sidik ragam sebagai berikut. FK 79006,65, JHKS 32,97, JHKW 326,04, DBS 3, DBW 16, HKRS 10,99, HKRW 20,38, HKRHS min 1,878, HKRHW 20,38. Yang keempat yaitu mencari repeatabilitas antar kelas. Dan ini adalah daftar rekapitulasi repeatabilitas antar kelas dan mendapatkan hasil yaitu min 0,225. Yang kelima yaitu mencari rekapitulasi dalam kelas bobot lahir pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini adalah daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot lahir pertama, kedua, dan ketiga. Dan dihasilkan daftar sidik ragam sebagai berikut. FK 33009,96, JKW 1244,4, JKW min 360,85, DBB 19, DBW 40, KTB 65,5, KTW min 90,21, KTHB 57,67, KTHW min 90,21. Berdasarkan dari data tadi, diperoleh nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 yaitu sebesar 2,9, sedangkan nilai heritabilitas pada bobot dewasa 1 sebesar 1,1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas melebihi nilai rentang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas, yaitu tempat pengambilan data, jenis bangsa ternak, waktu pengambilan data, metode yang digunakan dalam pendugaan, serta jumlah dan asal data. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik bobot lahir 1 dengan bobot dewasa 1 sebesar min 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi sempurna.
Positif atau negatifnya nilai korelasi genetik menandakan adanya perbedaan hasil dari positif dan negatif. Tanda negatif atau positif menunjukkan arah mengenai hubungan antara dua variabel tersebut. Tanda positif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang searah. Sedangkan tanda negatif artinya bahwa korelasi antara dua variabel memiliki sifat yang berlawanan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai atau linked gen, serta metode dalam menghitung korelasi genetik juga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Yang terakhir yaitu nilai repeatabilitas. Nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir 1 dan 2 sebesar min 0,225. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas bobot lahir 1 dan 2 tergolong rendah. Nilai repeatabilitas mempunyai rentang nilai yaitu 1 sampai min 1. Nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir 1, 2, dan 3 sebesar min 1,77. Nilai ini melebihi rentang nilai repeatabilitas yang sangat rendah. Jika nilai repeatabilitas rendah artinya terlalu banyak keragam lingkungan sementara. Mungkin faktor pakan, cuaca, sanitasi, pengetahuan peternakan itu yang harus diperbaiki. Atau bisa dengan persilangan repeatabilitas dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan yang permanen. Syarat masing-masing ternak harus memiliki recording produksi lebih dari satu. Nilai repeatabilitas tidak bisa di bawah atau lebih rendah dari nilai heritabilitas karena keragaman genetik dan keragaman fenotip yang digunakan sama. Berdasarkan hasil perhitungan pada data demi bobot lahir dan bobot dewasa, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai heritabilitas indeks bobot lahir nilainya di luar rentang, sedangkan nilai heritabilitas indeks bobot dewasa nilainya juga di luar rentang. Nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa nilai sempurna yaitu bernilai negatif. Repeatabilitas dalam indeks bobot lahir menunjukkan nilai rendah, sedangkan nilai repeatabilitas antar kelas berada di luar rentang karena kesalahan pengambilan data.